Sehat ya? Sehat. Orang tua sehat? Sehat. Otak kita sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hatinya? Sehat. Masih bercabang enggak? Sehat. Cerita? Amin. Hadir semua ya? Amin. Alhamdulillah. Masih semangat belajar berarti? Masih. Baik, kita berjumpa pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak mau mengulas materi-materi tentang sejarah kebudayaan Islam yang sudah pernah dijelaskan. Di antaranya ada penyebaran Islam pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Nabi Muhammad ada berapa strategi yang dipakai? Dua. Ada yang ingat? Ada apa? Dua. Ada berapa strategi? Dua ya, strategi Nabi Muhammad SAW pada masa penyebaran Islam di Mekah. Di Mekah, yaitu strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Saat dakwah secara sembunyi-sembunyi, siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Saat Nabi Muhammad sedang bertawasul di dalam gua Hira, dibangkitkan Nabi, man rabbuka? Aiman. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Singkat cerita, saat Nabi sudah mendapatkan wahyu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Nabi Muhammad sudah mulai start dakwah tapi diam di diam. Siapa yang masuk ikut ajaran dia? Abu Bakar Siddiq. Para keluarga sahabat terdekat. Karena dia diam di diam. Disebut mereka itu disebut asabiqunal awwalun. Dari golongan bapak-bapak siapa? Sahabat terdekatnya. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Dari golongan ibu-ibu, ibu-ibu yang menyusui ibu susuannya. Ya. Dari golongan wanita-wanita yang bebek. Dari golongan hamba sahaya, pembantu Bilal bin Rabah dan Zaid bin Harisah. Golongan pemuda Ali bin Abu Thalib. Oke, ingat ya materi yang dulu. Sekarang kita masuk ke perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kita ambil di sini strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq khalifah keberapa? Pertama. Masih ingat bagaimana proses Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah? Masih ingat? Aci. Bagaimana proses pemilihannya? Dulu kelas 11 sudah dipelajari toh. Proses pemilihannya ditunjuk apa dipilih? Secara demokrasi. Siapa yang nunjuk? Dia dipilih. Saat Abu Bakar mau jadi khalifah, Nabi Muhammad sudah meninggal. Jadi Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat, tidak meninggalkan pesan. Ada dua suku besar, kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yang bergejolak terkejut saat Nabi Muhammad meninggal. Apa yang harus dilakukan? Dari golongan Ansor ada nama Ubadah, Abu Ubadah punya inisiatif mengumpulkan kaum Ansor. Kaum Ansor di mana tepat? Di Madinah. Akhirnya mereka kumpul di tempat yang bernama Sakifah Bani Sa'idah. Kumpul, intinya kaum Ansor itu punya pemikiran ingin mencari
pengganti Nabi Muhammad. Siapa yang ditunjuk? Abu Ubaidah tadi ditunjuk mewakili kaum Ansor. Singkat cerita, kedengaran oleh para sahabat Muhajirin. Kaum Ansor dan Muhajirin apa bedanya? Okti. Apa bedanya kaum Ansor dan Muhajirin? Kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang menerima kedatangan para tamu dari Mekah, yaitu kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah tak ada. Kita lanjut strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana strategi dakwahnya? Di sini Bapak menjelaskan bagaimana strategi dakwahnya, yaitu ada 3 poin. Yang pertama peristiwa ridha, yang kedua kodifikasi Al-Quran, yang ketiga perluasan wilayah. Apa itu peristiwa ridha? Ada yang ingat? Perang ridha. Perang ridha apa sebabnya? Apa sebabnya perang ridha? Perang ridha apa sebabnya? Karena ada 3 hal. Umat Muslim pada saat itu mendengar kabar Nabi Muhammad SAW meninggal, ada yang langsung murtad, keluar dari Islam. Mungkin dulu dari siapa? Kaum Quraisy. Akhirnya Nabi Abu Bakar As-Siddiq setelah memerangi mereka, akhirnya ada muncul satu hal lagi, yaitu nabi-nabi palsu. Karena banyak para sahabat yang pintar-pintar secara al-lughah, syair. Jadi mereka membuat hadis. Karena nabi itu identik dengan hadis. Ada hadis kawan-kawan. Al-Quran yang gugur di medan perang, atau mereka dinamakan jihad, para mujahidin. Tulis wahyu-wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq perluasan wilayah tidak begitu jauh. Mengapa? Karena dia program banyak menumpas musuh-musuh dalam selimut. Bahaya musuh dalam selimut Perluasan wilayah yang pertama dipimpin oleh Panglima Perang Khalid bin Walid. Yang kedua sampai ke wilayah Irak. Yang ketiga pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Selanjutnya kesimpulan yang ada, metode dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu menggunakan metode pidato. Yang pertama, yang kedua metode bit-takwin. Apa? Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua metode bil-yad, memerangi demi mempertahankan ajaran Islam. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bapak akan membagi kelompok 5. Akan membagi 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Berhitung 1 dengan 1, yang 2 dengan 2, 3 dengan 3. Nah, untuk ini 1, ini 2, ini 3. Kalau tidak diperangi, maka tidak akan mungkin membangun manusia yang berakhlak mulia. Itu untuk yang bagian poin 1. Poin kedua, kalian membuat deskripsi. Harus bayar, itu adalah perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kebenaran, mencegah keburukan. Nah, ini contoh tugas yang kedua. Sekarang silakan
kumpul sesuai kelompok. Ya. Di mana? Tugas kelompok. Misi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. 1. Kodifikasi Al-Quran. Strategi dakwah yang dipakai mengumpulkan Al-Quran dari tulang belulang dan interaksi bersama keluarga. Tindakan mengingatkan untuk selalu beribadah dan selalu jujur baik di lingkungan masyarakat dan sekolah. Perilaku teladan dakwah yang dipakai Abu Bakar As-Siddiq memberikan contoh sikap yang berani karena keberanian bagai singa yang dapat menggoncang orang dan berusaha menggoyahkan keimanannya. Interaksi bersama teman. Tindakan ketika teman berbohong, kita harus mendengarkan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari rubrik LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang pertama, misi dakwah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu menenangkan dan mempersatukan kaum muslim yang mulai terpecah setelah Rasulullah SAW wafat. Dengan strategi dakwah, Abu Bakar As-Siddiq berseru kepada seluruh kaum muslimin dengan pidatonya dan memerangi kemurtadan. Tabel kedua, interaksi bersama teman sekelas. Tindakannya berkata jujur ketika berbuat salah kepada teman dan mempercayai atau tidak berburuk sangka seuzon kepada teman. Perilaku teladan Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai As-Siddiq. Oke, kasih Agus. Terima kasih. Adik. 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, misi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. 1. Menyebarkan kebenaran agama. Strategi dakwah yang dipakai Abu Bakar As-Siddiq mengajak kaum-kaum yang belum memeluk agama Islam untuk ikut masuk ke ajaran yang benar, yaitu agama Islam. Yang kedua, memikirkan nasib umat Islam untuk jangka waktu yang panjang. Membuat Abu Bakar memutuskan untuk mengumpulkan Al-Quran supaya bisa diteruskan untuk umat Islam generasi berikutnya. Interaksi bersama, yaitu di dalam mengingatkan sesama. Perluas wilayah kekuasaan Islam. Strategi dakwah yang dipakai Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima untuk ekspedisi militer ke Syam. Interaksi bersama teman sekelas. Tindakan mengingatkan teman yang sering meminjam pulpen dan tidak mengembalikannya. Perilaku teladan Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai pelaksana. Pertemuan kali ini tentang dakwah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ada banyak perilaku baik dari perkataan. Mari untuk mengakhiri proses belajar ini kita sama-sama membaca surat Al-Asr.
Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.